Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis riwayat Muslim, sabda beliau, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah meninggikan, memuliakan dengan Al-Quran ini aqwaman, beberapa kaum, sebahagian kaum. Wa yadh'u bihi akharin, dan dengan Al-Quran ini Dia Allah juga merendahkan, menghinakan sebahagian kaum yang lainnya. Ikhwatal Islam, dapat kita simpulkan kemuliaan suatu kaum, kemuliaan suatu bangsa, kemuliaan seseorang atau hinanya mereka tergantung bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran. Kalaulah kaum tersebut menjadi sahabat Al-Quran, dia membaca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran, dia pun mendakwahkan Al-Quran, maka dia menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apabila seseorang mengaku muslim, mengaku mukmin, tetapi jangankan mengamalkan, mendakwahkan, menghafalnya, membacanya saja sudah tidak bisa, maka dia adalah orang yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam, malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa Al-Quran, menyampaikan Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad adalah Jibril, Sayyidul Malaikah, rajanya para malaikat. Allah sangat memuliakan Jibril. Sering kita melihat Allah menyebut sebagai ta'diman, pengagungan untuk Jibril. Allah sering menyebut nama Jibril secara khusus di tengah penyebutannya terhadap malaikat secara umum. Sekedar contoh, dalam salah satu ayat di surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha." Pada malam itu para malaikat turun. Warruhu fiha, dan ruhul amin, Jibril. Allah menyebutkan para malaikat turun, berarti Jibril pun malaikat, berarti termasuk. Tetapi disebut oleh Allah secara khusus warruh dan ruhul amin dan malaikat Jibril. Ini penyebutan secara khusus berarti ada penghormatan, ada ta'dim secara khusus kepada Jibril. Kemudian kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu, diberi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan kitab Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, dan beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia menjadi rajanya para nabi dan para rasul. Demikian juga bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini menjadi Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Sering kita menyebut bulan Ramadan ini bulan penuh dengan berkah, bulan penuh dengan keagungan, bulan penuh dengan keutamaan. Dan di antara keutamaan bulan Ramadan adalah di mana Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan, salah satu penyebabnya mengapa bulan Ramadan bulan yang mubarak, yang penuh berkah, karena dalamnya Al-Quran diturunkan. Kemudian malam di mana Al-Quran diturunkan menjadi malam yang paling baik, yang paling agung.
khairun min alfi syahrin. Malam tersebut, satu malam tersebut di mana Al-Quran diturunkan, khairun min alfi syahrin, menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Jadi Al-Quran kepada siapapun turun, dimanapun turun, kapanpun turun, maka yang dia singgahi menjadi makhluk Allah yang paling mulia. Termasuk ketika Al-Quran singgah di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, maka jiwa kita akan menjadi makhluk yang paling mulia. Jiwa yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Quran singgah di dalam hati kita, di dalam dada kita, di dalam setiap langkah perbuatan kita. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah mengangkat dengan Alkitab ini, dengan Al-Quran ini, beberapa kaum dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika orang dalam dirinya tidak singgah Al-Quran, maka yadau bi akhirin, Allah akan menghinakan orang tersebut. Dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya, beliau bersabda, Man laysa fi jawfihi syai'un min al-Qur'an kal baitil qarib. Orang yang dalam dadanya tidak ada sedikit pun Al-Quran, maka dada dia itu bagaikan al-baitil qarib, rumah yang ambruk, rumah yang rapuh, yang meruntuh. Artinya tidak ada kekuatan, artinya sangat gersang. Ikhwatal Islam, bulan Ramadan 1441 Hijriah ini yang sedang kita alami dan kita masih berada di minggu pertama. Marilah kita pererat hubungan kita dengan Al-Quran. Marilah dawamkan membaca Al-Quran. Minimal dalam 1 bulan ini kita bisa khatam membaca Al-Quran. Kemudian bertambah juga hafalan, di samping tentunya tadarus dan memahami Al-Quran kita tingkatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sahabat-sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semua dengan Al-Quran ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.